Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mean dan modus. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 02 Sake 002 dengan anggota kelompok Diana Eli Alifatujana, Nata Martika, Syakila Adi Cahya, Sheni Syahreza, dan saya Siva Desimardiana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mean. Latar belakang mean. Mean yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Mean dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan digunakan beberapa simbol-simbol. Mean ini sangat erat kaitannya dengan data kuantitatif. Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dapat dilambangkan dengan simbol yaitu X1, X2, sampai ke Xn jika data tersebut terdapat n buah nilai. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mean. Untuk simbol n biasanya dipakai dalam menyatakan suatu ukuran dalam sampel, yaitu banyaknya data yang akan diteliti yang kemudian dijadikan sampel. Adapun simbol n juga dipakai menyatakan ukuran pada populasi, yaitu banyaknya anggota secara keseluruhan yang ada dalam data tersebut. Mean terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal dalam mean merupakan suatu bilangan tunggal yang dapat digunakan untuk mewakili nilai pusat dari sebuah distribusi tertentu. Sedangkan data kelompok biasanya data yang lebih banyak sehingga akan menjadi lama dalam penyelesaian dengan data tunggal. Rumus dan contoh soal dari min data tunggal. Untuk rumus min yaitu X sama dengan sigma XI per N, di mana X merupakan min, XI merupakan jumlah data, dan N merupakan banyak data. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan min dari hasil evaluasi 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan X sama dengan sigma XI per N, 50 plus 60 plus 80 plus 90 plus 95 per 5, sama dengan 375 per 5, yaitu 75. Sehingga rata-rata atau min dari data tersebut merupakan 75. Data kelompok. Rumus min data kelompok adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana sigma Fi dikali Xi sama dengan jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. Untuk Fi sama dengan frekuensi data ke I, Xi sama dengan data ke I, dan sigma Fi atau N sama dengan jumlah data. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat ya ada data kelompok yang berbentuk tabel. Soalnya adalah berapakah min dari data berat badan mahasiswa berikut ini. Di sini ada berat badan mahasiswa, jumlah mahasiswa atau frekuensi. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dibutuhkan tabel bantuan sebagai berikut. Untuk memudahkan dalam mengerjakan rata-rata hitung atau min dari berat badan mahasiswa. Jadi, tabel bantuan dari data di atas sebagai berikut. Berapa badan mahasiswa, jumlah mahasiswa atau frekuensi, nilai tengah atau Xi, frekuensi dikali nilai tengah atau Fi dikali Xi. Dari tabel di atas, maka dapat dihitung menjadi X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, sama dengan 3790 per 60, hasilnya adalah 63,1. Maka rata-rata dari data di atas adalah 63,1. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu modus. Latar belakang modus. Modus berasal dari kata mode yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut, yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus juga bisa digunakan tidak hanya pada data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif. Modus berarti dianggap sebagai nilai yang mana menunjukkan nilai terkonsentrasi dari sekumpulan data.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang modus. Modus digunakan untuk menentukan sebuah sampel dari suatu populasi. Dengan adanya modus ini bisa menerapkan sebuah data dengan metode numerik atau kategoris. Modus terbagi dua, yaitu modus untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Modus untuk data tunggal bisa diselesaikan dengan cara mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data, kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Dan yang kedua, itu modus data berkelompok. Sama halnya dengan mean dan median, modus juga bisa dicari apabila data tersebut adalah data berkelompok. Nah, teman-teman, untuk contoh modus data tunggal dapat dilihat dari soal berikut. Untuk soal nomor 1 dengan bilangan 60, 90, 85, 90, 95, dan 60, modusnya adalah 90. Karena bilangan 90 paling banyak muncul yaitu sebanyak 2 kali. Untuk contoh soal nomor 2 dengan bilangan 65, 75, 65, 85, 95, 85, dan 100, modusnya adalah 65 dan 85. Karena bilangan 65 dan 85 sama-sama muncul sebanyak 2 kali. Untuk contoh soal nomor 3 dengan bilangan 50, 70, 65, 80, 95, dan 90, modusnya tidak ada karena semua data hanya muncul sebanyak 1 kali dengan frekuensi sama. Data kelompok. Modus data kelompok adalah nilai yang muncul berulang kali dalam sebuah himpunan tertentu. Rumus data kelompok umumnya diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Rumus data kelompok adalah MO sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI, di mana TBK MO sama dengan tepi bawah kelas dari modus, D1-nya selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelumnya, D2-nya selisih frekuensi modus terhadap frekuensi setelahnya, dan CI sama dengan panjang intervalnya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat ya, ada data kelompok yang berbentuk tabel. Di sini ada gaji karyawan, jumlah karyawan atau frekuensi, dan tepi kelas bawah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu frekuensi terbesarnya. Di sini frekuensi terbesarnya terletak di angka 12, yang berarti mode terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Jadi TBKMO sama dengan 59,5, FMO-nya 12, D1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4, D2 12 dikurang 9 sama dengan 3, CI-nya atau panjang intervalnya adalah 10. Sehingga modusnya adalah MO sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali CI. MO sama dengan 59,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 10. MO sama dengan 59,5 ditambah 4 per 7 dikali 10. MO sama dengan 59,5 ditambah 40 per 7. MO sama dengan 59,5 ditambah 5,7. Ini kita jadikan desimal. Jadi MO-nya atau nilai modusnya adalah 65,2. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.